sampaikan sudah ada lebih dari 300 peserta nih malam ini yang tentunya memiliki minat dalam bidang fotografi dan ingin belajar langsung dari Mas Yuli. Untuk mengetahui bagaimana sih kiatnya untuk menjadikan fotografi sebagai profesi kedua, atau jangan-jangan bisa jadi profesi yang pertama dan utama. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mas Yuli Seperi adalah alumni Fakultas Geografi UGM. Tadi sudah disampaikan juga ya, angkatan 98, dan beliau lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat. Ini beliau adalah seorang fotografer yang tinggal di Bintan, Riau, Sumatera, Indonesia. Sepanjang karirnya, Mas Yuli ini merupakan fotografer freelance dan juga sebelumnya telah mengembangkan karir yang sangat ekstensif sebagai kontributor fotografer di berbagai media, baik nasional maupun internasional. Ada di Radar Jogja yang adalah jaringan dari Jawa Pos, lalu kantor berita Antara, majalah Tempo, dan media-media internasional seperti Agence France Presse atau AFP, Associated Press, AP, Reuters, Getty Images, New York Times, ABC News, Wall Street Journal, USA Today, Daily Mail, Guardian, wah banyak sekali, luar biasa nih Mas Yuli. Nah, beliau ini telah berkontribusi untuk meliput berita dari berbagai penjuru Asia, jadi bukan cuma Indonesia, tapi juga Asia untuk publikasi besar di seluruh dunia. Beliau juga telah memperoleh penghargaan fotografi dari ajang bergengsi, lagi-lagi bukan cuma nasional, tapi juga internasional. Salah satunya adalah pemenang pertama penghargaan National Geographic Indonesia, dan juga honorable mention dari lomba fotografi Save the Children di Amerika Serikat. Dan sebagai fotojurnalis pasti diperlukan kemampuan yang luar biasa, bukan hanya menangkap foto yang hanya menarik dan cantik secara estetika ya Mas Yuli ya, tapi juga harus mampu bercerita. Nah, bukan hanya foto yang bisa bercerita, Mas Yuli juga bisa bercerita. Hari ini kita akan berbincang-bincang langsung, dan teman-teman kalau ada pertanyaan, monggo langsung disampaikan di kolom chat. Silakan Mas Yuli. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, bentar saya senang menjadi berbagi pengalaman di acara ini di Kagama Fotografi. Kebetulan saya dulu juga anak unit fotografi UFO UGM, anak gelanggang. Jadi saya di gelanggang itu mulai dari 98 sampai itulah. Sampai sekarang juga kalau misalnya ke Jogja juga masih ke gelanggang. Tapi gelanggangnya udah hancur sekarang ya. Bentar saya menjadi Terganti ya Mas, mau direnovasi ya. Mau direnovasi ya. Oke, kita mulai aja. Bismillah. Menjadikan fotografi sebagai profesi kedua. Saya di sini mungkin dari acara share agama fotografi dari 19 mungkin lebih ke bagaimana jadi fotografer, kata Mas Adi tadi. Di sini saya menjadikan sebagai profesi kedua. Itu maksudnya saya tahu kebanyakan teman-teman yang di sini, yang ikut di sini mungkin 70% atau 80% mungkin udah punya profesi sendiri ya. Misalnya ada yang PNS atau kerja di swasta. Hanya fotografi itu mungkin di sela-sela waktu, pas liburan, pas weekend, mungkin diajak teman-temannya. Sebelum pandemi ya, kalau saat pandemi ini mungkin motret pun agak-agak jauh-jauh ya, jauh-jauh mungkin lebih senang pakai lensa tele. Mungkin sekarang lebih banyak olahraga orang-orang ya. Kita mulai aja. Mas Yuli boleh di slideshow presentasinya? Belum kelihatan ya? Belum full screen ya. Full screen. Oke. Takutnya terlalu kecil untuk dari handphone. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke. Di sini perkembangan dunia fotografi arus informasi itu seperti teori Darwin ya. Di sini kelihatan bagaimana teori Darwin ya. Saya nggak bilang manusia dari ini. Tapi handphone juga dulu berkembang juga dari handphone yang gede menjadi handphone semakin kecil. Tapi sekarang masih ya.
ukuran handphone ya. Kamera juga makin besar, makin dari besar jadi kecil. Sekarang ada SLR, DSLR, digital, pakai dari film, jadi memori. Ya, saya cerita tentang bagaimana memulainya dulu ya. Film, dari plat film celluloid, digital, memori, dulu gede kali kamera di sini, menjadi semakin ringkas sekarang. Terus saat ini semakin kecil kamera orang punya, yaitu handphone ya. Apalagi sejak tahun sekarang 2018 sampai sekarang itu kamera handphone semakin bagus, memorinya juga semakin besar, ada yang 30 mega, ada 50 mega. Itu udah setara dengan DSLR ya. Mungkin kalau tentang kamera mobile fotografi mungkin ada sesi lain lagi mungkin. Karena itu sangat menarik. Karena semua orang pasti mempunyai handphone yang punya foto ya. Dan juga ditunjang dengan operator internet sehingga dulu ingat saya tahun 2000 ngirim file 200 kilobyte itu butuh setengah jam ya, butuh 20 menit untuk mengirim foto lewat email itu. Kalau sekarang mungkin ngirim foto 5 mega pun nggak sampai 1 menit sudah bisa ya. Ya ini dulu pedagang penjualan fotografi dulu didominasi oleh pewarta foto dan fotografer komersial. Jadi mungkin sekitar tahun 2000 ke bawah, orang sangat jarang memegang kamera. Jadi kalau orang memegang kamera, mungkin orang bilang itu fotografer profesional atau wartawan foto, wartawan koran ya. Kok macet ya? Entar ini, oh iya balik ya, pakai macet. Kantor berita atau wire service yang dikenal selama ini itu AP, Associated Amerika, AFP, Reuters, EPA, JTIMEC, Indonesia juga ada Antara. Jadi kantor berita ini menyebarkan ratusan ribu foto setiap harinya, apalagi kalau misalnya ada event-event besar, acara Olimpiade, Piala Dunia, meeting-meeting KTT internasional yang yang presiden datangi itu biasanya banyak sekali foto-foto yang beredar di saat itu. Mungkin per detik ya. Jadi sebanyak itu foto yang beredar itu siapa aja klien mereka, pasar mereka itu koran, majalah, TV, situs berita yang berlangganan pada mereka. Sekitar pada tahun 2008 akhir mulai muncul agen-agen foto yang baru, yang kecil. Kecil itu maksudnya dibanding dengan agen yang tadi besar, EPI, itu kan biasanya lebih ke negara yang punya. Kalau ini lebih kecil-kecil, misalnya seperti Nurfoto, Barkov Media, SFN, dan ada juga lembaga fotografi yang telah lama, Magnum Foto. Tahun 2010 terjadi berbagai perang di berbagai dunia. Media, terutama di Inggris, menjadikan bosan akan berita tersebut. Jadi pada tahun 2000 itu terlalu banyak perang, sehingga foto-foto tentang kerusakan sadis-sadis ya. Jadi kalau misalnya itu mungkin pembaca juga menjadi bosan untuk melihat itu. Jadi media Inggris
mulai mencari foto-foto dengan kehidupan manusia, kejadian unik, kejadian langka, tingkah laku hewan. Semua dimulai biasanya di Eropa, Inggris. Kenapa saya menyebut Inggris? Karena Inggris Raya ya, termasuk Skotlandia sama Irlandia itu adalah pengguna sampai saat ini pengguna foto terbanyak di seluruh dunia. Jadi mereka punya satu artikel bisa sampai 10, minimal dia 5 foto, 10 foto. Bahkan kalau misalnya kejadian besar bisa sampai 30 foto, banyak dia menggunakan foto-foto yang beredar. Dan agen-agen foto itu juga nggak mungkin mereka, karena dia kecil ya, nggak mungkin mereka membuka kantor-kantor di tempat-tempat yang berbagai negara ya. Sehingga paling dia membuka cabang untuk Asia, sehingga mereka mencari kerjasama dengan berbagai agen-agen atau media yang bisa bekerja sama untuk menghasilkan foto. Mereka juga melakukan sistemnya dengan sindikasi. Sindikasi itu kerjasama antara agen dengan agen. Jadi sindikasi itu kerjasama antara agen foto dengan agen foto dan agen foto yang besar menjual foto ke konsumennya. Konsumennya itu ya koran, majalah, advertising, situs berita. Ini sudah tadi saya ceritakan. Yang tadi media di Inggris seperti Daily Mail, Daily Mirror, The Sun, Telegraph, mempunyai situs pengunjung yang sangat banyak, bukan dari United Kingdom, Inggris, tapi dari seluruh dunia, sehingga membutuhkan berbagai foto yang terbaik. Biasanya mereka juga mempunyai kolom untuk foto terbaik hari ini, foto of the day, maupun foto terbaik mingguan, foto of the week. Indonesia juga mempunyai agen foto yang kecil melalui sindikasi seperti Jefta Imek, Hati Kecil Visual, Solo Imaji, Panjalu, Riau Imek, Tatar Imaji, Sijori Imek. Kebetulan saya memegang Sijori Imek ya. Dari media UK saja ada begitu banyak peluang pasar fotografi, apa kita hanya melihat atau ikut serta di dalamnya. Untuk ikut serta ya. Foto apa saja yang laku di pasar? Foto berita jelas ya, foto berita. Pasti berita. Berita itu bisa bencana alam, kejadian politik, ya berita-berita sehari-hari ya. Foto hewan itu sangat menarik bagi semua ini ya media foto hewan, baik itu hewan peliharaan maupun hewan liar ya. Foto manusia unik itu biasanya mempunyai kemampuan yang unik dan creative image. Nanti kita lebih kepada creative image ya, creative image atau stock foto yang umumnya. Foto hewan itu foto hewan liar, wildlife atau foto hewan peliharaan. Nah, ini foto manusia langka, misalnya kemampuan orang bisa membengkok-bengkokkan badannya, creative image atau stock foto. Kita membicarakan tentang ini yang sebagai pembicaraan kita utama, bagaimana menjadikan fotografi sebagai profesi juga, itu sebagai tempat pemasaran foto kreatif image atau foto stock. Umumnya mereka menggunakan sistem royalty free,
Di sini ada yang paling besar itu yang bernama Shutterstock. Mungkin sebagian udah tahu. Kalau misalnya belum tahu, nanti di Google aja. Anda bisa jadi membernya. Bisa membernya dengan syarat yang dulunya lebih sulit, karena dulu pakai paspor, sekarang nggak pasti pakai paspor. Terus ada AIM, ada iStock, 123 Royal Free, Elimi, Dreamstain, Fotolia, Shutterstock Amerika, AIM Jerman, iStock Amerika, 123 ini Inggris, Elimi Inggris, Dreamstain Amerika, Fotolia Inggris, Shutterstock, dan lain-lain banyak sekali ya. Jadi kita bisa memilih. Tapi yang saya recommended ya mungkin Shutterstock oke, IAM oke, Elimi oke, iStock mungkin agak sulit ya, karena dia hanya fotografer yang diundang mereka saja, karena dia ini bagaimana menjadikan saya umumnya kan 80%, 70% tadi saya bilang sebagai sebagai mempunyai profesi lain, ada juga mungkin menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi bisa memotret itu pas waktu liburan atau kapan saja. Cara membuat foto untuk suatu foto untuk dipasarkan itu, kalau misalnya kita ada suatu event, kita membuat satu tema. Jadi kayak ini, yang kirinya itu dan membuat rangkaian foto ini menjadi esai foto ya. Yang kirinya itu orang melakukan triathlon pada saat lomba triathlon. Jadi kita bisa merangkai foto yang banyak kita hasilkan, kita menjadikan rangkaian foto menjadi esai foto. Terus yang sampingnya, mungkin saat Anda jalan-jalan ke suatu kota, melihat begitu banyaknya pesepeda, juga bisa merangkai berbagai orang menggunakan sepeda menjadi jadi satu rangkaian foto. Yang ketiga, satu foto tunggal yang menarik mata. Ke Bromo juga itu seringkali orang motret Bromo, apalagi ada Gunung Semeru yang lagi meletus. Ini juga foto sangat gampang, bisa dipasarkan. Mungkin semua orang bisa memotretnya kalau misalnya berada di Gunung Bromo. Yang menarik mata juga itu misalnya warna-warni juga kita bisa pasarkan. Jadi saya ceritakan tentang bagaimana di IAM aja ya. Karena saya lebih banyak ke IAM karena royaltinya lebih lumayan ya dibandingkan di tempat lain. Jadi warna-warni dengan langit itu juga menarik. Terus misalnya Anda jalan-jalan ke suatu kota atau tempat wisata, destinasi, juga bisa memotret ikon-ikon kota. Selalu biasanya pengguna ikon-ikon kota ini advertising. Jadi biasanya kalau misalnya Anda memotretnya, kalau misalnya Anda pasarin lewat AIM atau lewat Shutterstock, itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan advertising atau majalah travel biasanya. Dan lumayan juga royalti yang bisa dihasilkan. Tempat destinasi ya, destinasi. Jadi kalau misalnya ada manusianya, nah biasanya agak-agak sulit untuk ada manusianya untuk lolos di dalam pemasaran foto. Kalau manusia dari belakang itu mungkin nggak masalah ya, karena nggak terlihat. Jadi Anda tidak perlu mode rilis ya. Foto ikon kota juga pasti ada yang menggunakannya.
ikon juga, misalnya masjid. Foto budaya misalnya foto-foto stok yang lama bisa juga dipasarin dengan foto-foto budaya, misalnya grebek, maulud, tarian-tarian. Itu ini di Kalimantan ya. Budaya itu bukan hanya pertunjukan, misalnya kalau ada songketnya, ada kain-kainnya juga bisa menjadi menarik dan bisa juga dipasarin. Ini foto ini. Foto lebih banyak orangnya banyak itu mungkin agak model rilisnya bisa kadang-kadang lolos, kadang-kadang enggak ya. Jadi lebih baik misalnya memotret dari belakang gitu. Jadi kita nggak dipermasalahkan oleh model rilisnya, izin model itu. Kadang-kadang orang yang terfoto misalnya tiba-tiba dia melihat fotonya di billboard gitu tanpa izinnya biasanya bermasalah. Tapi kalau misalnya dari belakang kita mungkin bisa Anda yakin itu Anda difoto atau enggak gitu. Foto pemandangan pasti semua orang pasti senang berpergian, mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke lembah. Foto pemandangan yang ikon juga bisa dipasarin juga. Ini juga foto di Tokyo, di Seoul. Ini mungkin banyak di Jogja ya, foto-foto ikon. Terus selalu yang paling laku ya, paling laku foto saya di EYM itu adalah foto isu global. Isu global di sini tentang apa nih namanya, palm oil, kelapa sawit, ya. Selalu tentang rokok juga bisa isu global. Tentang ini juga foto isu global. Di sini ini websitenya IAM. IAM bisa diunggah di Android maupun app. Mau bisa di Android maupun di iPhone. Di sini tertulis foto kita udah bisa diseleksi oleh partner collection, bisa digunakan untuk editorial, komersial juga. Ini foto, yaitu foto kapal perang lewat. Kapal perang ini isu global juga ya, tentang militer. Foto tentang kekeringan juga bisa. Foto tentang foto-foto di jalan raya juga bisa Anda motret. Itu menjadi isu-isu global juga. Misalnya kalau foto yang senang motret model, kalau misalnya dia suka motret potong-potong itu mungkin lebih baik karena ini bisa menjadi isu tentang wanita. Jadi Anda nggak terkena model rilisnya. Siapa tahu siapa modelnya juga nggak akan ketahuan. Ini foto tentang kekeringan juga. Foto makanan, mungkin semua orang bisa memotretnya. Apalagi dengan handphone. Jadi sebelum makan mungkin kita foto dulu, lalu kita upload di EYM atau Shutterstock. Suatu waktu kalau misalnya fotonya dipakai, mungkin harga yang kita makan itu terbayarkan ya dengan foto yang digunakan. Kalau ke pasar juga pakai handphone aja, mungkin saya lebih banyak memakai handphone yang motret untuk dipasarin di foto stok ini, stok EYM lebih banyak menggunakan pakai handphone ya. Jadi pakai handphone
Saat ke pasar, saat nemanin istri ke pasar, kita numpang aja motret. Saat makanan juga, makanan-makanan yang khas itu, apalagi ini martabak atau prata itu sangat terkenal di ASEAN ya, maupun India. Foto seandainya lagi mesen bakso, numpang aja moto si abang-abang bakso itu. Foto peralatan atau mainan. Foto drone lagi terbang ini sangat banyak sekali dipakai ya. Karena mungkin banyak berita, cerita tentang tulisan orang untuk memotret tentang drone, sehingga foto drone bukan drone dari atas ya, drone peralatan itu kita motret. Terus foto-foto alat-alat itu kalau bisa dari berbagai sudut ya kita motretnya, sehingga kita nggak tahu bahwa penggunanya itu bukan menurut kemauan kita, tapi kita bisa berbagai sudut sehingga dia bisa memilih yang mana menarik bagi untuk digunakannya. Ini foto peralatan misalnya. Ini mungkin nggak menyangka foto-foto begini juga sangat menarik dan sangat laku di pasaran. Foto fosil ya. Foto Lego anak-anak kita juga kita bisa mungkin lagi berserakan atau kita susun juga bisa. Foto anak-anak. Kalau gini nggak kena model rilis, jadi lebih aman karena wajahnya tidak terlihat. Dan foto anak-anak yang lucu ini sering juga digunakan oleh berbagai majalah ya. Foto orang. Orang ini harus menggunakan mode rilis ya, apalagi wajah anak-anak yang terlihat gitu. Mungkin kalau kita motret anak kita, kalau untuk mode rilis bisa di Google. Kalau di EIM itu tinggal ada aplikasinya sendiri, jadi kita bisa email ke model kita dan kita nanti disetujui, fotonya bisa digunakan. Ini kelihatan wajahnya pasti harus pakai model rilis. Ini juga mungkin foto-foto orang memasak juga yang kelihatan wajahnya juga tetap harus model rilis. Foto detail close up itu penting sekali. Foto kelapa sawit itu di close up. Selain foto yang view-nya luas, landscape-nya, foto close up juga pasti digunakan juga. Close up cengkeh, ya misalnya cengkeh itu termasuk selain isu global juga ya, karena tentang rokok ya. Foto close up, misalnya kain-kain yang warna-warni juga bisa. Foto jagung yang di close up. Embun-embun di pagi hari, kalau misalnya lagi jogging atau lagi jalan pagi, kalau bawa handphone, bawa kamera juga bisa memotret itu. Foto kreatif itu bisa dipakai juga, sering digunakan oleh berbagai tempat. Kalau ini foto start trail ya. Foto kreatif itu, jadi kita minta bantu teman yang semprotin vape, lalu difoto dengan handphone. Jangan lupa dengan lighting-nya. Kanannya hasil behind the screen-nya, kirinya hasil fotonya. Foto kreatif juga misalnya ini pemanasan tentang listrik, tentang tumbuhan.
Kita juga bisa dibuka aja itu misalnya bolamnya, lalu kita masukin pohon. Bisa berbagai sudut kita motretnya. Nah, ini juga foto di jalan raya, lampu, kaca ya, apa namanya kaca ini. Foto hewan jelas, foto hewan liar maupun hewan peliharaan. Ini hewan liar, ini hewan ternak juga ada pasarnya. Nah, foto ikan juga, misalnya ke pasar juga kita gunakan. Saya pasangkan dengan handphone, kita motretnya. Padahal kita nggak membeli ikan itu, kita motret aja terus. Kita motret, akhirnya fotonya laku terjual. Nah, penting sebelum kirimkan foto, file foto minimal 3 mega atau sisi terbanyak minimal 3000 pixel. 3 mega kalau sekarang mungkin pasti lebih dari itu ya, karena handphone itu bisa menghasilkan kalau misalnya kita menggunakan quality L itu bisa sampai 5 mega satu foto kita hasilkan. Mungkin nomor satu, mungkin saat ini nggak terlalu ini. Foto harus fokus, tidak blur, jelas pastinya ya. Terus foto harus bersih dari merek dagang. Merek-merek itu kalau bisa jangan terlihat ya. Misalnya kalau misalnya ada botol, mungkin dibuka aja mereknya atau tidak terlihat. Tadi kalau foto manusia harus punya surat izin model rilis. Kalau properti pribadi juga sebagian tempat juga izin properti rilis juga. Tapi kalau misalnya icon-icon nggak terlalu ya. Buat foto dari berbagai sudut, yang tadi saya contohin berbagai sudut itu jangan satu sudut saja. Hashtag, perbanyak hashtag. Misalnya dalam satu foto itu bisa 30 hashtag, kita penuhin aja 30 hashtag. Misalnya kalau sayuran, kita juga bisa hashtag makanan, tentu hashtagnya dengan bahasa Inggris ya. Gunakan pencahayaan saat memotret, terutama kalau motret peralatan ya tool ya. Kalau bisa kita gunakan pencahayaan baik alami atau enggak, bisa menggunakan pencahayaan itu bisa menggunakan lampu flash ataupun handphone satu lagi, mungkin kalau punya 2 handphone, satu handphone digunakan untuk motret, satu handphone untuk pencahayaan. Kalau bisa pencahayaannya dari samping ya. Ini saya beri contoh-contoh foto-foto yang laku di pasaran. Foto manusia unik ya. Dulu Arya ini gendut sekali, tapi sekarang udah kurus ya. Nah, ini tentang foto tentang warga negara suatu warga negara di Australia. Jadi misalnya kalau orang Australia, Amerika, Inggris itu sangat peduli terhadap warga negaranya. Padahal ini fotonya di Sumedang ya. Ini foto tentu Gunung Merapi meletus, Gunung Karangetang meletus. Pasti ya foto berita. Nah, ini foto budaya, foto mak nenek di Toraja. Setiap tahunnya selalu ada foto mak nenek, dan foto-foto mak nenek adalah foto-foto yang unik dan langka, dan sangat banyak yang menggunakan foto-foto ini. Kontributor saya di Sejauh Remake itu tiap bulan dia selalu menerima foto ini. Padahal dia fotonya udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Foto hewannya, hewan lucu, yang senang foto foto makro. Ini foto apa nih?
foto unik juga, seorang, saya lupa namanya, siapa. Dia menderita autis, tapi dia bisa dengan sekali putaran keliling Singapura dengan helikopter, dia bisa melukis Singapura. Foto langka juga, ini misalnya suatu kafe Nazi di Bandung. Foto pacu Jawi. Mungkin foto pacu Jawi joki laki-laki, banyak orang memotretnya. Tapi kadang-kadang ada kru TV lagi ini ya. Kru TV lagi apa itu namanya? Lagi ngambil video, lagi syuting. Kadang-kadang hostnya mencoba untuk hostnya mencoba untuk menarik hostnya yang perempuan untuk menarik Jawi atau sapinya. Ini foto lucu penjaga kebun binatang dengan orangutan. Ini yang saya bilang foto seri. Jadi ada dua, ini foto di di Pekanbaru saat cuaca cerah dan saat kabut asap. Dua tempat yang sama di foto. Yang misalnya yang cuaca cerah itu foto stok, foto lama, sedangkan yang berkabut itu foto terbaru. Foto selebritis yang tinggal di Bali, Pak Gede mungkin, Pak Agung ya, yang di Bali. Ada foto kecil Paris Hilton. Paris Hilton itu sedang memotret monyet ya. Jadi kejadiannya unik. Ini fotonya seorang ibu-ibu lagi jalan-jalan ke Alaska Daton kalau nggak salah saya. Ibu-ibu itu memang memegang kamera ya, jadi dia lagi liburan. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang banyak bodyguard-nya dan wajahnya sangat familiar. Terus dia motret wanita itu, lalu di-upload-nya dia tanya siapa ini, temannya menjawab Paris Hilton. Terus teman saya menghubungi saya, terus saya beli fotonya, foto Paris Hilton ini. Misalnya jadi kejadian langka. Ini juga foto seorang selebritis. Mungkin kalau Paris Hilton itu selebritis dunia, kalau ini selebritis Jerman. Selebritis Jerman mungkin kita nggak banyak kenal, tapi di Jerman sangat tenar orangnya. Dia melakukan pemotretan di Bali. Nah, ini juga foto konsernya Jessie J. Biasanya ada kejadian-kejadian yang menarik itu kalau misalnya foto hanya dia lagi nyanyi mungkin biasa, tapi kalau foto yang lebih hot mungkin lebih menarik. Ini adalah selebritis dunia. Foto selebritis dunia adalah foto yang termahal ya untuk dipasangin untuk mendapatkan. Apalagi siapa ini ya, Leonardo DiCaprio waktu datang ke Taman Nasional Gunung Leuser. Ini foto tahun 2012 digunakan pada tahun 2016, jadi 4 tahun yang lalu, 4 tahun berbeda waktunya. Kebetulan Sydney Morning Herald lagi menulis tentang transgender, dan mereka membutuhkan foto tentang transgender di Indonesia. Jadi ada Dorce, mereka adalah mewawancari Dorce, dan mereka membutuhkan foto
saya dihubungi Sydney Morning Herald. Saya mempunyai fotonya, lalu saya jual langsung ke Sydney Morning. Nah, ini foto menarik. Seorang wisatawan lagi terbang dari Bali mau ke Surabaya menggunakan handphone. Dia memotret si gunung di NTB itu apa? Gunung di NTB. Gunung itu meletus. Rinjani bukan, Mas? Iya, Gunung Rinjani, benar. Gunung Rinjani meletus. Gunung Rinjani apa Gunung Raung? Saya lupa ya. Kalau Gunung Raung kan di Jawa Timur ya. Ini juga anak mahasiswa, kebetulan mahasiswa unit fotografi UGM juga, lagi mau terbang dari Jogja mau ke Jakarta. Pas kejadian tiba-tiba gunung meletus, menggunakan handphonenya dia memotretnya, dinaikin di Instagramnya, fotonya juga akhirnya digunakan oleh media Indonesia. Saya juga mengakainya, fotonya juga digunakan oleh Time, majalah Time. Ini kadang-kadang foto kebetulan juga tidak semua foto. Kalau misalnya wartawan, fotojurnalis mungkin motretnya dari dataran, sedangkan foto dari udara ini sangat menarik, kelihatan awannya berkumpul ke atas. Ya, foto ini foto salah satu dengan handphone. Walau fotonya tidak di Kalimantan, mungkin bagi kita ngeri, tapi kalau bagi orang luar negeri itu menarik sekali ya. Ditusuk tapi nggak berdarah ya. Ini foto tentang isu lingkungan, Tohiyu ya. Nah, ini di foto saya websitenya IAM, ada juga di app-nya. Ini udah lama sekali, ini tahun 2017 ya. Foto saya lebih banyak lagi. Udah 3.000 foto 2017, kalau sekarang mungkin udah 4.000 atau 5.000 ya. Di sini IAM saya di sini terlihat 3.000, 2.800 dipasarkan, sedangkan 798 foto itu dengan harga premium. Jadi dalam sebagai fotografi, foto stok adalah tabungan ya, tabungan bagi fotografer. Jadi kalau misalnya Anda bekerja yang mempunyai profesi utama misalnya PNS atau apa, anggaplah foto-foto yang Anda upload di ini sebagai tabungan Anda. Jadi kalau misalnya kadang-kadang untung fotonya terpakai, kalau misalnya nggak dipakai juga nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini seperti Instagram. Kalau Instagram mungkin orang-orang endorse saja yang bisa menghasilkan uang dari sana, sedangkan IAM kita juga bisa menghasilkan uang dari foto. Fotonya juga dipasarin, dibeli dengan harga dolar US ya. Ini fotonya. Nah, di sini memang kalau harga foto stok itu nggak terlalu besar. $3, $16, $2. Ini yang di IAM ya. Tapi kalau banyak-banyak juga lumayan juga jadinya sebenarnya. Ini yang foto yang perempuan itu, yang separuh aja $6 dipakai. Ini foto di Shutterstock.
Shutterstock adalah salah satu tempat pemasaran foto paling laku, tapi royaltinya nggak sebesar AEM. Jadi sebenarnya saya lebih rekomendasinya ke AEM. Shutterstock juga boleh juga ya. Kalau bisa jangan foto yang sama gitu. Ini saya ceritakan royalti yang di Sijo Remake, foto-foto yang di Sijo Remake, macam-macam harganya. Kalau di ini kebetulan di media di Inggris, di Tarkov Media, lumayan harganya ada yang 1 pound, ada 9 pound, ada 161 pound. Ini yang di media Inggris juga, namanya Charter. Owner Auman itu yang untuk kita. Ini tentang foto, biasanya kita untuk motret selebritis Australia, biasanya selalu di calling. Jadi sebenarnya motret selebritis Australia itu sangat gampang sekali. Kita tunggu aja di bandaranya, di Bandara Ngurah Rai. Orangnya pasti keluar, dan foto di bandara adalah foto yang paling gampang. Kalau dia udah masuk hotel mungkin udah sulit sekali. Dia minta biasanya foto tentang di bandaranya aja. Ini di Zuma ini di Amerika. Ini juga foto-foto tentang hewan, perpustakaan dengan ini juga. Ini di Jerman. Ini di Spanyol juga. Spanyol dibayar dengan euro. Di Jepang juga. Kalau Jepang pasti selalu foto tentang warga negaranya ya yang digunakan. Seperti di Indonesia ya warga negara Indonesia yang digunakan. Kalau di Jepang ya warga negaranya. Saya perkenalkan saya Sijo Remake dari Sijo Remake. Pasarnya di Eropa, Asia, Australia, Amerika. Oke, sekian dulu mungkin. Oke, Mbak Mute.